Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Selasa 24 Februari 2026. Untuk melanjutkan kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari satu dalam doa kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menjaga kami dari semalam lamanya hingga di pagi hari ini. Kami dianugerahkan hari yang baru, nafas yang baru untuk kami nikmati bersama. Kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum itu, kami akan belajar dari firman Tuhan yang akan kami jadikan sulu dan pedoman dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh mengarahkan hati kami mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, dan kami boleh pahami, boleh kami lakukan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian, pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Berapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia.
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nob di seberang timur Eden. Amin. Jemaat Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, kasih Allah selalu ada. Tontong den tu pak kaborona puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat kisah Kain dan Habel, ini adalah kisah yang sudah lazim kita dengar. Kita diperlihatkan bagaimana Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Tetapi ketika penolakan itu melukai hati Kain dan menimbulkan rasa iri yang berujung pada dosa benar, namun sebelum semuanya terjadi, ternyata Tuhan datang kepada Kain, menegur dan mengingatkan dengan kasih. Tuhan tidak menolak Kain karena benci, tetapi karena ia ingin mengajarkan tentang hati yang benar. Ia menolak tindakannya, bukan pribadinya. Kasih Allah tidak selalu tampak seperti pelukan yang hangat. Kadang ia menyatakan kasih melalui teguran, melalui hukuman. Penolakan yang datang dari Tuhan bukan tanda bahwa ia meninggalkan, melainkan caranya menuntun kita agar kita kembali ke jalan yang benar, yang benar-benar Tuhan kehendaki. Kain gagal melihat kasih itu, tetapi justru membiarkan amarah menguasai sehingga ia jatuh dalam dosa yang lebih dalam. Namun setelah Kain membunuh Habel pun, kasih Allah tidak berhenti, kasih Allah tidak hilang, tetapi Tuhan menghukum, tetapi juga melindungi Kain dengan tanda agar dia tidak dibunuh oleh orang lain yang dia temui. Tuhan tidak meniadakan konsekuensi, tetapi ia tetap menjaga ciptaannya. Di balik setiap penolakan dan ketegasan Allah, selalu ada kasih yang bekerja, yang memanggil kita untuk sadar, untuk bertobat, dan kembali hidup dengan kasih-Nya. Untuk itu kita belajar dari kisah ini, bahwa dari kasih Allah di balik penolakan dengan melihat setiap kegagalan atau penolakan sebagai kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri, menerima koreksi dengan hati yang terbuka tanpa marah ataupun putus asa, mengampuni diri sendiri dan memberi kesempatan kedua bagi orang lain, serta menjadi saluran kasih bagi mereka yang merasa ditolak, dengan mendampingi, dengan menolong, dan memberi dorongan agar mereka bangkit dan menemukan kembali harapan yang asalnya dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua menjadi warga kerajaan Allah yang senantiasa percaya bahwa kasih Allah itu selalu ada. Kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti apapun dan dimanapun kita berada. Roh Kudus memampukan kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti. Kasih-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu, kami terus menyerahkan kehidupan kami, baik susah pun senang. Ya Tuhan, ya Allah kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini, segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh kami lakukan dengan baik. Sehat, kuat, hikmat daripada Tuhan terus menjadi bahagian kami. Dan sekiranya kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Segala harapan, kerinduan kami
Kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.